Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis yang disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari Muslim bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung karena niatnya. Apakah menggauli istri juga termasuk dalam kategori ini? Jawabannya iya. Artinya niat untuk mengerjakan ibadah, dia akan dapat pahala. Ini adalah hadis yang berlaku umum. Redaksinya ringkas tapi padat mencakup segala persoalan. Dengan pernikahan laki-laki dan wanita berniat mengikuti petunjuk Allah dan maksudnya D-nya itu kata besar atau huruf besar kata ganti Allah, yang Allah tetapkan bagi para hambanya dalam kitabnya dan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengatakan aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah, maka Nabi SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Keduanya berniat memelihara diri dan mendapatkan anak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau biologisnya pahala, harus dia niatkan ibadah. Ya, sekaligus dia nikmati kenikmatan itu yang Allah telah karuniakan dan berniat juga agar dikaruniai anak yang baik. Sesuai firman Allah SWT Al-Baqarah 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtagu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ini tentu tentang masalah ya, hubungan biologis yang dihalalkan oleh Allah. Allah suruh cari kepuasan di sana. Itu makna daripada Al-Baqarah 187. Dengan cara apapun silakan kecuali yang diharamkan saja yang tidak boleh. Suami istri harus tahu bahwa hubungan seksual yang mereka lakukan bisa bernilai sedekah. Berdasarkan hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa fi budi ahadikum sadaqa. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizr fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Sejumlah sahabat pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan membawa pahala. Artinya orang-orang kaya sudah borong pahala banyak nih. Kenapa pahalanya orang kaya banyak? Kata para sahabat, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Hanya saja mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya mereka bisa dapat pahala dengan harta yang mereka infakkan. Kami nggak bisa menginfak harta kepada mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Tidak punya harta bisa sedekah dengan cara lain. Apa itu? Kata Nabi SAW, sungguhnya tiap-tiap tasbih terdapat sedekah. Kau ucapkan subhanallah sekali, sedekah. Seperti orang keluarin duit itu. Mengucapkan satu kali takbir, sedekah. Mengucapkan sekali tahmid, sedekah. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah, sedekah. Ya. Dan menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Semua itu pahala. Dan ini 4 zikir masuk dalam hadis Nabi SAW. Ya, kalimat kata Nabi SAW 4 kalimat yang paling Allah cintai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini masuk dalam kalimat ini. Pokoknya setiap ucapkan tasbih maka sama satu sedekah dan seterusnya sampai 4 kali zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini kata Nabi SAW, aku mengucapkan sekali saja lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Menyuruh kepada kebaikan, semua yang diperintahkan Allah kita ingatkan, dapat juga sedekah. Berapa banyak kita sampaikan nasihat, begitu banyak juga pahala kita dapatkan seperti bersedekah dengan harta. Dan juga melarang orang dari kesalahan juga sedekah. Yang berhubungan dengan materi kita masalah biologis, Nabi lalu sampaikan di sini. Nabi mengatakan, dan ketahuilah, termasuk sedekah juga adalah di kemaluan kalian terdapat sedekah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Maka beliau SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskan pada keharaman, berzina? Apakah ia mendapatkan dosa? Demikian pula bila ia melampiaskan pada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim di jilid 2 halaman 697.
Kata beliau penulis hadis ini berisi dalil bahwa perkara mubah itu bisa menjadi ketaatan atau bernilai ibadah karena niat yang benar. Seks bisa bernilai ibadah ya, jika diniatkan untuk menunaikan hak istri dan mempergaulinya secara ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan Allah, mengharapkan lahirnya anak yang saleh, menjaga kehormatan istri dan menghalangi keduanya dari memandang kepada keharaman, memikirkannya dan mengingkarinya, dan tujuan-tujuan lain yang baik. Jadi ini jelas sekali bagaimana Islam datang memandu kita untuk memperbanyak biologis, karena biologis itu sama nilainya dengan besarnya kadar dosa zina, begitu juga kadar besar dosa kadar pahalanya. Juga dari sisi lain, orang-orang miskin yang datang ini mereka tidak punya uang untuk sedekah, maka Nabi kasih solusi, biologismu ya sama saja. Nabi mengatakan perbanyaklah biologis dengan istrimu ya, karena itu akan bernilai sedekah. Karena orang miskin ini mengeluhkan orang-orang kaya, teman-teman kami sedekah dengan harta mereka, kita nggak punya itu. Sholat juga mereka kerjain dan seterusnya. Ada riwayat lain yang berbunyi bahwasanya sahabat-sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka menginfakkan harta kepada kami. Lalu Nabi SAW mengajarkan, bacalah setiap habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Lalu kemudian mereka pun mengamalkan. Tak lama kemudian teman-teman mereka yang kaya dengar itu, maka ikut mengamalkan. Lalu mereka mengulang lagi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini orang-orang kaya mendengarkan dan mengamalkan juga, artinya pahala mereka mengalahkan kami lagi. Kata Nabi SAW, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi saksi bahasan kita berhubungan dengan masalah biologis dalam Islam ini, bagaimana Nabi SAW menjadikannya seperti nilai sedekah orang-orang kaya, ya apalagi kalau orang itu tidak punya kemampuan atau orang miskin tidak punya kemampuan.